silakan duduk Ibu. Iya Bu, permisi. Iya. Ya, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya bidan Salsa yang bertugas pada pagi hari ini. Benar ya Ibu ya, dengan Ibu Siti Haleda yang telah melakukan pemeriksaan atau kontrol ulang 1 minggu pasca persalinan ya Bu ya? Iya Bu, benar. Iya, baik Ibu, di sini nanti saya akan memberikan pengetahuan lebih luas mengenai masa nifas, di mana ini bertujuan untuk memelihara kesehatan Ibu dan bayi Ibu, untuk memelihara kebersihan diri Ibu juga pasca persalinan, serta mencegah terjadinya infeksi maupun penyakit. Nah, ini nanti akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Ya, baik Ibu, sini saya akan mulai ya Bu ya. Yang pertama itu gizi pada baby nifas. Ini sangat penting Ibu untuk proses pemulihan pasca persalinan dan produksi ASI untuk didik bayinya. Nah, saya sarankan ya Bu ya untuk sering-sering makan. Untuk menambah porsi makan yang biasanya itu 1 hari 3 porsi, Ibu bisa tambah 2 porsi, jadi 1 hari itu 5 porsi. Karena pada saat nifas ini membutuhkan kalori itu lebih banyak. Nah, selanjutnya Ibu juga harus memperhatikan menu seimbang Ibu. Nah, di sini seperti ini contohnya. Nah, di sini nanti ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, dan ada mineral Ibu. Nah, untuk protein sendiri di sini ada protein hewani ya Bu ya, seperti ikan, seperti ayam, seperti telur. Nah, ini nanti jika Ibu memiliki riwayat alergi pada protein hewani, Ibu bisa mengganti dengan protein nabati Bu, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, begitu. Nah, selanjutnya itu ada karbohidrat Ibu. Di sini nanti ada nasi, ada ubi, ada jagung, ada kentang, begitu Ibu ya. Nah, untuk vitaminnya sendiri Ibu bisa peroleh dari buah-buahan maupun sayuran. Nah, untuk mineralnya juga Ibu bisa diperoleh dari garam ketika Ibu masak, begitu. Nah, Ibu usahakan juga untuk minum 1 hari itu 14 gelas ya Bu ya, atau 3 liter. Ibu juga usahakan untuk rutin minum pil tambah darah Bu selama nifas atau 40 hari, begitu ya Bu ya. Dan Ibu kemarin juga minum vitamin A ya Bu ya. Nah, itu berguna untuk proses penyembuhan atau pemulihan serta memberikan vitamin A pada diri bayinya melalui ASI Ibu, begitu. Nah, selanjutnya itu ada personal hygiene Ibu atau kebersihan diri, di mana Ibu harus memperhatikan dari kebersihan dari rambut, dari tubuh atau kulit, dan yang penting itu pada area vagina Ibu, begitu. Usahakan ya Bu ya untuk mandi 3 kali sehari atau 2 kali. Nah, untuk keramasnya 2 kali sampai 3 kali per minggu, begitu ya Bu ya. Nah, untuk vagina sendiri Ibu bisa sebelum dan sesudah membersihkan, cuci tangan terlebih dahulu Ibu. Lalu Ibu bisa membersihkan dengan air yang bersih yang mengalir, jangan pakai sabun ya Bu ya, atau bahan iritasi lainnya. Nah, Ibu bisa memulai membersihkan itu dari depan ke belakang, lalu kemudian area anus. Nah, Ibu setelah itu bisa kering-keringkan terlebih dahulu. Lalu usahakan juga untuk mengganti pembalut itu minimal 4 jam sekali ya Bu ya, untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, untuk perdarahannya juga untuk 1 minggu ini warnanya biasanya itu masih merah kuningan Bu, nanti lama-kelamaan nanti jadi bening, begitu. Nah, untuk kontraksi rahimnya, untuk kontraksi perutnya juga, kalau nyeri itu normal ya Bu ya, itu biasanya untuk pemulihan rahim Ibu, begitu. Nah, selanjutnya untuk pakaian ya Bu ya, usahakan untuk memakai pakaian yang menyerap keringat, lalu memakai pakaian yang longgar, begitu ya Bu ya. Selanjutnya nanti ada pola BAB dan BAK-nya. Ibu jangan khawatir, jangan takut untuk buang air kecil maupun buang air besar ya Bu ya. Tetap menjaga kebersihan juga. Lalu jika Ibu mengalami kesulitan BAK, Ibu bisa mengompres dengan air hangat di bawah pusar Ibu. Lalu jika ada kesulitan BAB-nya, Ibu bisa mengonsumsi makanan yang berserat seperti kates, begitu ya Bu ya, atau pepaya, atau mungkin dari buah-buahan lainnya atau sayuran hijau. Nah, Ibu juga bisa mengonsumsi atau minum air hangat, begitu Ibu. Nah, selanjutnya itu untuk pemberian ASI ya Bu ya. Untuk pemberian ASInya sendiri, Ibu berikan ASI secara on demand Ibu, terus menerus, sesering mungkin tanpa terjadwal Ibu ya. Jika dedek bayinya menangis atau terasa lapar, Ibu cepat susui tanpa melihat waktu dan jam, begitu ya Bu ya. Nah, untuk cara menyusui juga, posisikan badan dedek bayi itu menempel ke dada Ibu, lalu perut dedek bayinya menempel dengan perut
bagus ibu. Nah, untuk putingnya ibu dekatkan pada mulut didik bayinya supaya didik bisa menghisap dengan baik dan benar. Nah, untuk posisinya sendiri ibu bisa senyaman mungkin, ibu bisa tidur, bisa miringkan badan, bisa duduk, begitu ya bu ya. Nah, ibu sebelum itu ibu juga harus sudah menyusui ya bu ya, menyandarkan didik bayinya dengan cara ibu bisa taruh di bahu ibu. Nah, itu atau mungkin ditelungkupkan ya bu ya, atau mungkin didudukkan dan ditepuk-tepuk pelan pada bagian punggungnya begitu. Lalu ibu juga harus mengetahui kecukupan ASI pada didik bayinya, yaitu bisa melihat didik bayinya itu cukup puas atau tidak, lalu terdapat BAB atau BAK atau tidak, lalu berat badannya itu biasanya bertambah, begitu ya bu ya. Nah, untuk perawatan payudaranya juga ibu usahakan untuk memakai payudara yang menyokong payudara ibu ya, yang sesuai dengan payudara ibu begitu. Lalu ibu juga menjaga kebersihan juga ya bu ya. Lalu ibu bisa mengoleskan sedikit ASI ya bu ya, sesudah dan sebelum menyusui itu pada puting ibu, supaya itu kan sebagai pelembut juga untuk mencegah infeksi atau iritasi juga ya bu ya. Nah, itu penyulit menyusui juga itu biasanya ada pembekakan payudara, ada puting lecet, puting tenggelam, bayi sakit menangis atau bayi kekuningan begitu ibu. Selanjutnya untuk masalah seksual ya bu ya, ini diusahakan atau saya sarankan juga itu setelah masa nifas selesai bu, untuk mengurangi atau menghindari terjadinya perdarahan. Nah, ibu nanti bisa mengecek 1 atau 2 jari dimasukkan ke vagina ibu sakit atau tidak, begitu ya bu ya. Nah, selanjutnya itu ada KB ya bu ya. Di sini saya akan merekomendasikan beberapa KB untuk ibu karena kan ini sudah 1 minggu ya bu ya. Nah, di sini nanti ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini ibu bertujuan untuk menjaga jarak atau supaya ibu itu tidak itu bu, antara didik bayi yang satu dan yang satunya itu tidak berdekatan begitu bu. Itu juga mempengaruhi nantinya. Lalu untuk menjaga kesehatan ibu, bayi ibu dan balita ibu. Lalu untuk supaya perhatian ibu itu penuh untuk didik bayinya, untuk suami, untuk keluarga begitu ya bu ya. Di sini ada alat kontrasepsi ya bu ya. Nah, seperti ini bu contohnya. Di sini tuh ada jangka pendek yaitu kondom bu ya. Nah, di sini tuh ada kondom yang nanti dipasang pada alat kelamin bapaknya untuk supaya spermanya itu tidak keluar begitu ya bu, tidak keluar di vagina atau dalam rahim begitu ya. Nah, selanjutnya itu ada kontrasepsi menyusu eksklusif, di mana ini nanti syaratnya itu belum haid, terus kurang dari 6 minggu ya bu ya, pasca persalinan, masih menyusu secara eksklusif. Nah, di sini juga ada pil KB atau mini pil, ini nanti isinya hanya progesteron, terus tidak mempengaruhi produksi ASI juga. Ini masa pakainya 1 tablet itu biasanya 1 bulan begitu bu ya. Nah, ini nanti efek sampingnya itu bisa resiko tensinya tinggi begitu. Nah, selanjutnya juga untuk penambahan berat badan juga bu, serta mual. Nah, nanti selanjutnya itu ada suntik ibu, suntik 3 bulan. Ini isinya itu hanya progesteron juga, tidak mempengaruhi ASI, serta ini masa pakainya itu 3 bulan ya bu ya. Untuk efek sampingnya juga bisa mual, bisa pusing, atau mempengaruhi gairah seks, dan serta bisa menambah berat badan begitu ya bu ya. Nah, selanjutnya itu ada kontrasepsi jangka panjang ibu. Nah, di mana ini ada MOW atau MOP. Di situ diputusnya atau dipotongnya saluran saluran telur pada wanita atau saluran sperma pada pria melalui operasi kecil ibu. Nah, nanti efek sampingnya itu bisa berdarahan atau bisa infeksi pasca operasi begitu. Nah, selanjutnya itu ada susuk atau implan bu. Ini nanti isinya itu hanya progesteron juga, tidak mempengaruhi produksi ASI, serta masa pakainya itu 3 tahun bu. Nah, ini efek sampingnya nanti nyeri pada lengan. Nah, mempengaruhi haid juga. Lalu di sini ada IUD juga bu. Nah, ini biasanya itu paling efektif dan paling aman, bisa dilepas kapan saja, dan ini alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim bu gitu. Nah, ini jangka waktunya itu 10 tahun bu. Nah, ini nanti
berulang lagi, Ibu bisa kesini 1 minggu setelah ini ya Bu ya, atau hitungannya itu 2 minggu pasca persalinan begitu. Nah, selanjutnya nanti Ibu juga bisa datang kembali ke sini lagi 6 minggu pasca persalinan, begitu Ibu hitungannya. Ya, Ibu juga harus mengetahui juga tanda bahayanya ya Bu ya pada masa nifas ini, yaitu perdarahan yang berlebih, demam, bengkak pada area tubuh, terus nyeri pada jahitan begitu. Nanti Ibu jika mengalami masalah bisa datang ke vaskes terdekat atau ke sini Bu gitu. Nah, Ibu selanjutnya bagaimana? Apakah ada yang dipertanyakan? Apakah sudah paham, sudah mengerti begitu Bu? Belum ada pertanyaan sih Bu, alhamdulillah sudah paham insyaallah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengulang kembali Bu sedikit mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Jadi tentang ibu nifas ya Bu. Jadi Iya. yang pertama itu ada gizi. Itu saya bisa makan sesering mungkin, porsinya ditambah, terus memperhatikan kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, terus kebutuhan cairannya sehari itu sedikitnya 3 liter ya Bu, Iya, benar. sekitar 14 gelas perharinya. Ya. Terus juga ini harus sering mengonsumsi pil tambah darah selama masa nifas sekitar 40 hari ya Bu. Iya, benar. Terus kebersihan diri ya Bu, Iya. mandinya minimal 2 kali sehari. Terus menjaga kebersihan rambut, kulit, dan yang penting kebersihan vagina. Terus memakai pakaian yang longgar yang menyerap keringat ya Bu. Terus selanjutnya apa ya tadi? Itu untuk pola BAB. Oh iya, kalau yang penting saya tidak perlu khawatir ya Bu untuk BAB dan BAK-nya. Kalau kesulitan BAK, saya bisa mengompres air hangat di bawah busa. Kalau kesulitan BAB, saya bisa minum minuman yang hangat dan makan makanan yang berserat. Selanjutnya mengenai pemberian ASI ya Bu. Jadi saya memberikan ASI ke dedeknya itu secara terus menerus sesuai keinginan dedeknya. Terus menggunakan posisi yang senyaman mungkin dengan baik dan benar. Terus menjaga menilai kecukupan ASI-nya. ya, untuk menilai kecukupan ASI-nya itu bayinya terlihat puas, tidak menangis, tidak rewel, dan bisa bertambah berat badannya juga. Terus menjaga payudara ya Bu, merawat payudara itu bisa mengoleskan sedikit ASI sebelum maupun sesudah menyusui, dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudahnya. Terus Seksualitasnya. ya, untuk kebutuhan seksualitas itu sebaiknya dilakukan setelah masa nifas berakhir ya Bu, Iya, sekitar benar. 40 hari. Terus ada juga Kontrol ulang. pilihan KB ya Bu. Oh iya, PKB. Pilihan KB-nya itu ada jangka pendek dan sama jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu ada kondom, ada pil KB, ada suntik KB gitu ya Bu. Terus ada ini pemberian ASI eksklusif itu ya Bu, yang jangka pendeknya. Oh iya, benar. Terus kalau jangka panjangnya itu ada MOW atau MOP, terus ada implan sama ada IUD ya Bu. Terus saya bisa kontrol ulang seminggu setelah hari ini dan bisa 6 minggu setelah pasca persalinan kemarin ya Bu. Iya. Itu sama memperhatikan juga tanda-tanda bahaya ibu nifas, yaitu demam, terus bengkak di area tubuh maupun pendarahan seperti ya Bu. Iya, benar Ibu. Ibu hebat sekali. Ibu sudah mengetahui, sudah paham ya Bu ya. Nah, di sini nanti saya akan sedikit menyimpulkan juga ya Bu ya mengenai pembahasan tadi. Jadi Ibu sesering mungkin untuk makan, menambah porsi makan. Nah, makannya itu ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Lalu Ibu juga harus memenuhi asupan cairan juga. Lalu Ibu rutin minum pil tambah darah juga ya Bu ya. Lalu sesering mungkin untuk menjaga kebersihan area tubuh, rambut, kulit, dan vagina Ibu juga. Lalu Ibu bisa dengan pola BAB BAK yang juga tidak perlu khawatir atau takut juga ya Bu ya. Jika nanti ada masalah BAK, Ibu bisa mengompres air hangat. Lalu jika masalah BAB-nya, Ibu juga bisa mengonsumsi makanan yang berserat, mengonsumsi atau minum juga air hangat. Lalu untuk pakaian sendiri Ibu menggunakan pakaian yang menyerap keringat, lalu pakaian yang longgar.
Lalu untuk pemberian ASINnya juga ya Bu ya, secara on demand terus menerus tanpa melihat jam, menyusui dengan baik dan benar, dengan posisi nyaman mungkin juga. Dan setelah itu Ibu bisa menilai kecukupan ASI, lalu menyandarkan bayi juga, begitu ya Bu ya. Lalu untuk perawatan payudara juga Ibu selalu menjaga kebersihan, menggunakan bra yang nyaman, yang sesuai, yang bisa menyokong. Nah, Ibu juga setelah itu untuk seksualitasnya juga ya Bu ya, Ibu harus perhatikan perdarahan juga jika ada. Nanti Ibu itu saya sarankan ya Bu ya, 40 hari atau setelah nifas Ibu bisa berhubungan badan lagi dengan suami Ibu. Lalu untuk KB-nya juga tadi ada KB jangka panjang dan jangka pendek ya Bu ya, seperti yang saya jelaskan tadi juga. Lalu untuk kontrolnya sendiri Ibu setelah ini 1 minggu ya Bu ya, setelah ini atau hitungannya 2 minggu Ibu harus mengenali tanda-tanda bahayanya juga pasca persalinan atau masa nifas. Nah begitu Ibu, dan saya ingatkan lagi ya Bu ya, untuk Ibu kontrol lagi ke sini 1 minggu setelah ini Bu, jadi hitungannya 2 minggu pasca persalinan, begitu ya Bu ya, jangan lupa ya Bu ya. Nah Ibu selanjutnya jika nanti Ibu ada masalah atau komplikasi lain atau Ibu merasa badan Ibu tidak nyaman, begitu ya Bu ya, Ibu nanti bisa datang kembali ke saya atau ke sini atau ke fasilitas kesehatan terdekat Ibu ya untuk kontrol atau penanganannya, begitu Ibu. Nah terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Ibu bisa hati-hati di jalan, semoga Ibu dan dedek bayinya sehat ya Bu ya, serta keluarga ya, jaga diri baik-baik juga ya Bu ya, jaga kesehatan ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Bu atas segala penjelasannya tadi, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Oh ya Ibu, sebelum Ibu pamit ya Bu ya, di sini ada brosur. Jika nanti Ibu lupa dengan penjelasan tadi atau bagaimana, Ibu nanti bisa melihat brosurnya ya Bu ya. Ini sudah semuanya sudah lengkap Ibu di sini ya Bu ya. Dan nanti Ibu juga bisa melihat pada buku pink Ibu itu loh. Oh ya, buku KIA ya Bu? Iya, buku KIA itu sudah juga lengkap tuh Bu. Lengkap sekali, Ibu nanti bisa melihatnya, Ibu bisa memahami biar tidak lupa, begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu, saya izin pamit terlebih dahulu. Ya,